Soal selanjutnya, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Tingkat kesehatan tinggi, terjadi bencana alam, kemajuan teknologi kesehatan, ada wabah penyakit, tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai, jumlah tenaga medis sangat sedikit. Di antara pernyataan di atas yang termasuk faktor anti-mortalitas adalah, baik kita lihat ya, yang namanya anti-mortalitas itu adalah artinya kematian. Jadi di sini yang ditanyakan itu adalah faktor-faktor yang menghambat kematian. Kira-kira apa? Di sini yang bisa menghambat kematian. Jawabannya itu yang B ya. 135 kita lihat. Tingkat kesehatan tinggi. Itu kan bisa ya, bisa menghambat kematian. Kemudian yang kedua yang ketiga kemajuan teknologi kesehatan. Kemudian yang kelima adalah tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai. Jika itu semua ada, otomatis tingkat antimortalitas itu bisa terhambat. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal yang selanjutnya, untuk mengetahui penduduk produktif di suatu daerah, penduduk harus dikelompokkan berdasarkan ciri. Nah, jadi yang namanya penduduk produktif itu dia kan dari 15 sampai 64 tahun ya. Nah, untuk mengetahui itu kita harus mengkelompokkannya itu dari ciri yang mana? Jawabannya adalah yang D ya, biologis. Jadi kalau kita mau lihat penduduk itu produktif atau tidak, kita tidak bisa lihat dari kondisi sosialnya mereka atau ekonomi, geografis, status perkawinan itu tidak berkaitan ya. Jadi yang kita bisa lihat itu adalah dari ciri biologisnya. Nah, jadi kita lihat pembahasannya. Pengelompokan penduduk secara biologis itu menurut umur, ada balita, muda, dewasa, dan tua. Kemudian digunakan untuk mengetahui penduduk produktif itu bisa kita lihat dari 15 sampai 64 tahun, dan non produktif 14 tahun dan kurang dari 14 tahun dan lebih dari 65 tahun. Jadi jawabannya yang D ya, biologis. Selanjutnya, masalah kependudukan yang dihadapi Indonesia adalah tingkat kelahiran tinggi. Upaya untuk mengatasinya adalah, jadi untuk mengatasi tingkat kelahiran yang tinggi itu adalah dengan menggalakkan keluarga berencana ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Kenapa? Sebelumnya kita sudah bahas ini materinya, ada di video sebelumnya. Jadi dengan melaksanakan program keluarga berencana itu kita bisa menekan angka kelahiran. Jadi tingkat kelahiran akan rendah kalau kita melaksanakan keluarga berencana atau menerapkan program itu. Kenapa masalah kelahiran tinggi itu bisa menjadi masalah? Jadi ya, dengan adanya kelahiran tinggi tanpa adanya tanpa terpenuhinya kebutuhan, jadi kan setiap adanya kelahiran otomatis ada juga kan kebutuhan begitu. Jadi kelahiran itu pasti disertai dengan kebutuhan. Setiap anak itu kan pasti punya kebutuhan gitu ya. Banyak sekali kebutuhan yang harus ia dapat begitu. Nah, ketika kelahiran tinggi terjadi tapi tanpa diimbangi dengan alat pemuas kebutuhan, yang terjadi apa? Akan adanya kondisi keluarga yang tidak sejahtera begitu ya. Jadi kondisi keluarga yang kekurangan, kemudian karena kekurangan berpotensi untuk melakukan tindakan kriminalitas begitu ya, karena terpaksa kan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi itu akan menjadi masalah ketika tingkat kelahiran itu tinggi tanpa diimbangi dengan alat pemuas kebutuhan begitu. Nah, untuk mengatasinya adalah dengan menggalakkan keluarga berencana. Jadi jawabannya adalah yang C. Baik, ini soal yang ke-15 ya. Persebaran penduduk Indonesia tidak merata dan sebagian besar menempati Pulau Jawa dan Madura. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah, jawabannya adalah yang E. Nah, jadi untuk mengatasi persebaran penduduk Indonesia yang tidak merata itu, pemerintah melakukan program transmigrasi nasional. Jadi ya, transmigrasi nasional itu dia program yang dijalankan pemerintah untuk memindahkan penduduk
dari wilayah yang penduduknya itu padat ke wilayah yang penduduknya itu sedikit. Misal dari dari kota yang padat ke desa yang penduduknya sedikit, begitu ya. Itu adalah salah satu cara gitu ya untuk mengatasi masalah penduduk Indonesia yang tersebar tidak merata. Jawabannya yang melakukan transmigrasi nasional. Selanjutnya, Santi adalah orang Bali dan sudah 2 tahun berdomisili di Semarang. Pada waktu pelaksanaan sensus ternyata Santi mengikuti sensus di Semarang. Pelaksanaan sensus seperti ini disebut, ini jawabannya adalah D ya, sensus de facto. Nah, jadi sensus de facto itu adalah perhitungan penduduk atau pencacahan penduduk yang dilakukan terhadap setiap orang yang pada waktu sensus diadakan berada dalam wilayah sensus. Nah, jadi ya kalau misalnya kita lagi tinggal, kita itu aslinya itu kan orang Bandung Barat misal. Terus tapi kita itu tinggalnya karena bekerja atau karena lagi apa gitu ya, ada keperluan sehingga tinggal di luar Bandung Barat, misal di mana gitu ya. Nah, terus di daerah itu ada sensus dan kita mengikuti sensus itu, dan nah itu yang dimaksud dengan sensus de facto gitu ya. Jadi kita mengikuti sensus yang diadakan dalam wilayah sensus gitu, bukan wilayah yang kita tempat tinggal asal begitu ya. Suku bangsa yang terkenal dengan tradisi melautnya adalah Bugis, Dayak, Jawa, Minangkabau, atau Bajo. Kira-kira apa jawabannya? Ini yang A ya, Bugis. Jadi ya, suku Bugis itu merupakan suku yang terkenal sebagai penjelajah samudra dan terkenal dengan kapal pinisinya. Jadi jawabannya adalah yang A, Bugis. Soal selanjutnya, lembaga yang bertugas untuk mengadakan kegiatan sensus penduduk adalah Badan Pertahanan, Badan Akreditasi Nasional, Badan Pusat Statistik, pemerintah pusat, atau pemerintah sekitar. Jawabannya adalah yang C ya. Nah, jadi untuk di Indonesia, sensus penduduk itu menjadi tanggung jawabnya Badan Pusat Statistik. Selanjutnya, sensus de jure, yaitu sensus penduduk harian, sensus penduduk bulanan, sensus penduduk sesuai daerah, penduduk suatu daerah sesuai KTP, sensus penduduk di negara asing, sensus penduduk sesuai jenis kelamin. Kira-kira jawabannya apa? Tadi yang de facto kan sudah ya? Sudah. Kalau yang de jure ini apa? Jawabannya adalah yang C ya, sensus penduduk sesuatu daerah sesuai dengan KTP. Nah, jadi sensus de jure itu dilakukan dengan cara melakukan perhitungan terhadap warga penduduk asli dari daerah yang sedang dilakukan sensus. Nah, jadi andai kata ditemukan orang yang bukan asli penduduk di sana pada saat sensus, maka tidak dimasukkan dalam perhitungan. Nah, untuk membedakannya itu, membedakan antara penduduk yang asli dan bukan asli itu dari kepemilikan KTP atau KK. Nah, ini jawabannya adalah yang C ya. Selanjutnya, provinsi berikut yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk paling tinggi adalah, jawabannya adalah yang A ya, Provinsi Riau. Nah, jadi provinsi itu memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang paling tinggi. Soal yang terakhir, angka yang menunjukkan jumlah kelahiran penduduk usia tertentu dari setiap 1000 jiwa penduduk dalam 1 tahun disebut, jawabannya adalah yang D ya, angka kelahiran kasar. Ini sudah kita pelajari ya sebelumnya. Jadi angka kelahiran kasar itu adalah angka yang menunjukkan jumlah kelahiran penduduk usia tertentu dari setiap 1000 jiwa dalam 1 tahun. Sekarang kita masuk ke soal isian singkat ya. Yang pertama, gerakan penduduk yang melintas batas wilayah tertentu dalam waktu tertentu disebut mobilitas. Ini jawabannya adalah horizontal. Soal yang kedua, sensus penduduk yang dilakukan dengan cara memperhitungkan penduduk asli di suatu daerah yang disensus disebut, jawabannya adalah sensus de jure. Ini seperti yang dibahas sebelumnya ya. Jadi sensus de jure itu adalah sensus yang
lebih memperhitungkan penduduk aslinya dengan apa? Dengan cara membedakan yang asli atau bukan itu dengan KTP atau dengan KK. Jadi jawabannya adalah sensus de jure ya. Nomor 3, kesenian suku bangsa Asmat erat kaitannya dengan sistem religi atau kepercayaan. Suku Asmat itu dia berasal dari Papua ya. Jadi jawabannya adalah Papua. Soal yang selanjutnya, perpindahan penduduk dari kota ke desa untuk menetap di desa disebut, ini jawabannya adalah ruralisasi. Yang kelima, kualitas penduduk ditentukan dengan tiga indikator, yaitu angka harapan hidup, tingkat pendidikan, dan tingkat kesehatan. Jawabannya tingkat kesehatan ya. Selanjutnya, angka yang menunjukkan jumlah rata-rata penduduk per kilometer persegi pada suatu wilayah atau negara disebutnya dengan istilah densitas penduduk. Selanjutnya, kepercayaan yang menyembah Dewata Sawa sebagai Tuhan dalam suku Bugis disebut, ini jawabannya adalah Lotang. Tari yang menggambarkan wujud semangat juang suku Dayak untuk membela hukum dan martabatnya adalah tari, jawabannya adalah tari Mandau ya. Kesembilan, transmigrasi yang biayanya ditanggung sendiri tanpa bantuan pemerintah disebut, ini namanya transmigrasi spontan. Oke, soal yang terakhir, bagian dari keberagaman dan kekhasan yang dimiliki setiap suku bangsa di Indonesia dan menunjukkan jati diri suatu bangsa disebut dengan warisan budaya. Jadi warisan budaya itu adalah bagian dari keberagaman dan kekhasan yang dimiliki setiap suku bangsa di Indonesia dan menunjukkan jati diri suatu bangsa. Jadi jawabannya adalah warisan budaya. Baik, itu adalah pembahasan dari soal penilaian tengah semester yang telah teman-teman kerjakan pada minggu lalu. Mudah-mudahan ya dengan adanya pembahasan ini menjadi lebih paham kenapa jawabannya seperti itu. Kemudian mungkin yang kemarin ketika dilihat lagi soalnya, saya salah menjawabnya. Mudah-mudahan nanti belajar lagi ya. Belajar lagi, perdalam lagi materi mengenai hal tersebut, mengenai materi yang kita masih salah dalam menjawabnya. Mudah-mudahan di nanti pas PAS bisa menjawab dengan lebih baik. Dan untuk teman-teman yang belum melaksanakan PTS, silakan saya tunggu kabarnya. Silakan konfirmasi ke saya, bisa melalui WA atau bisa PC ya melalui WA. Jadi sampaikan apa kendalanya, kenapa tidak bisa melaksanakan PTS. Mohon dikonfirmasi ya, jangan sampai tidak ada kabar sama sekali. Jadi nanti saya mungkin memberikan plan lain untuk pelaksanaan PTS. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada kata-kata yang kurang jelas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.